Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan-bosannya saya mengupload video keseharian saya ya sebagai montir elektronik ya. Hari ini saya mau mengupload video saya ada panggilan job service perbaikan kulkas ya. Tapi yang punya tidak memberitahu ya kulkasnya merek apa dan kerusakannya apa. Dia hanya WA katanya mau servis kulkas di daerah KM 5,5-6 Palembang ya, seperti itu ya. Semoga aja video yang sederhana ini semoga aja ya ada manfaatnya ya untuk Anda ya, karena video yang baik itu video yang ada yang bisa diambil ya, manfaat lah ya, walaupun sedikit tapi harus ada manfaat. Jadi saya mau ke lokasi sekarang menggunakan motor kesayangan ya, motor biasa yang dipakai sehari-hari ya, seperti itu ya. Oke, jadi sekarang saya mau ke TKP. Let's go. Oke, jadi sebelum berangkat saya melihat koleksi ikan cupang saya ya. Jadi sekarang saya mencoba untuk bisnis ikan cupang juga ya, ngebreed cupang ya. Itu di dalam bak tuh udah banyak anakannya ya, anakan cupangnya. Itu ya. Dan itu kolamnya tuh, saya buat kolam juga tuh, panjang tuh. Jadi hiburan saya itu kalau pulang servis capek melihat ikan-ikan ya. Oke guys, jadi saya mau ke TKP sekarang, let's go.
saya mau isi bensin dulu ya, di bensin. Oke, teman di sini deh. Tadi teman lagi ngisi bensin ya. Kita isi bensin dulu, nanti kita lanjutkan ke lokasi. Bensin ya, ya. Karena bensinnya sudah sekat mau habis. Oke, nanti saya rekod kembali ya. Nomor 161 Bu ya. Ini nah kalau sebelah tuh. Itu nah ibu itu di belakang nah. Di belakang. Nah oke guys, saya sudah sampai lokasi rumah orangnya ya. Saya mau masuk dulu. Tolong buka sedikit. Panas. Masuk. Permisi Bu ya. Dalam. Kulkasnya. Kulkas. Nah oke guys, kita sudah masuk rumah orangnya ya. Jadi ternyata kulkasnya merek Sharp ya, Sharp. Nah ternyata kulkas ini mesinnya suka mati hidup ya. Nah kalau kompresor kulkas suka mati hidup itu ada dua problem ya. Bisa memang dia kompresornya rusak, bisa jadi PTC nya. PTC itu untuk penghubung ke kumparan starting dan running daripada kompresor ya. Nah itu bisa rusak juga. Tapi untuk kasus ini PTC untuk penghubung kumparan starting dan running kompresornya rusak ya. Sudah kita cek. Iya. Gitu. Nah, selain itu rusak di dalamnya di dalamnya dipastikan juga maksudnya ya, apakah ada part yang rusak. Nah, ternyata ada bimetal. Bimetal ini rusak juga guys ya. Nah, jadi bimetal ini berfungsi
pada saat suhunya sudah sesuai sensor dia akan menyambungkan ke heater ya, pemanas ya, heater dari pemanas no frost freezer ini ya. Nah, tapi itu pun perintahnya nunggu setelah timer berubah alih ke posisi heater ya, seperti itu ya. Nah, bimetal tuh fungsinya itu. Nah, ini terlihat bimetalnya sudah karat mengarat, mungkin sudah tidak lama, mungkin memang sudah faktornya rusak seperti itu ya. Nah, seperti itu, kita pastikan dulu ya. Terus kita cek yang lain-lain juga ya, tapi yang untuk saat ini saya cek kerusakannya bimetal dan PTC nya ya, seperti itu ya. Nah, PTC nya itu tuh guys, tuh aja lah ya teman-teman ya. Ini kalau kalian ingin memperbaiki kulkas untuk mengganti PTC dan overloadnya, ini ada caranya ya. Caranya seperti ini. Ini kita buka dulu. Ini kita harus perhatikan dulu pin di kompresor. Nah, ini kompresor pin ini kita harus perhatikan ya, dia ada 3 pin. Jadi umumnya kalau pin tengah ini di sini Mbak. Nah, pin tengah ini dia ada yang di bawah seperti ini, ada juga yang di atas. Yang pin tengah ini sebagai common ya. Commonnya ini ada yang di bawah seperti ini, merek Sharp ini ya. Ini pinnya di bawah, pin commonnya. Nah, ada juga sebagian kulkas itu kayak LG, ada juga yang di bawah LG, ada juga yang di atas. Tapi kalau kayak kulkas Toshiba itu umumnya pinnya di atas, bukan di bawah. Yang pin di bawah ini ada kulkas Sharp ini dengan LG ya, itu ada 2 itu pinnya di bawah. Tapi kalau Toshiba itu rata-rata di atas, Samsung pinnya di atas. Nah, kalau misalnya kita dapat pin di bawah, pin common di bawah, itu kalau untuk runningnya itu biasanya kalau Pak PTC nya itu yang pin sebelah kiri teman-teman. Jadi kalau kita lihat tampak depan seperti ini ya, nah, tampak depan seperti ini. Jadi kalau yang pin tengah atau commonnya di bawah, itu pin daripada running di PTC itu sebelah kanan pinnya, seperti ini ya pin yang dipakai. Nah, tapi kalau misalnya pin tengah atau common itu di atas seperti saya jelaskan tadi, itu pin running pada PTC itu sebelah kanan teman-teman, seperti ini ya. Nah, itu cara menentukan PTC kompresor. Jadi kita lihat dulu pinnya di bawah atau di atas, baru kita bisa menentukan PTC nya pin runningnya sebelah mana. Tapi intinya seperti itu ya. Jadi kalau common bawah, PTC nya itu pin running sebelah kanan, pin runningnya sebelah kanan PTC nya. Tapi kalau pin tengah commonnya di atas, itu pin running PTC sebelah kiri. Ini ya, seperti ini. Ini untuk yang common di atas atau pin tengahnya di kompresor. Nah, ini untuk yang common di bawah, seperti itu ya. Nah, kalau untuk PTC yang penting teman-teman ya, jadi kalau kita ingin mengganti PTC itu, kalau untuk kulkas 1 pintu itu kodenya dia 1 ya, 181 191 itu untuk kulkas 1 pintu. Tetapi kalau 191 sampai 216 itu biasanya dipakai di kulkas 2 pintu ya. Kalau kulkas 2 pintu kecil 191 derajat itu cukup. Tapi kalau sudah 2 pintu sedang itu pakai 2 ya, 218 216 derajatnya. Tapi kalau 2 pintu besar yang menggunakan mesin 1/4 itu pakai overload yang untuk kompresor 1/4 ya. Ini ada jualannya, jadi disesuaikan juga ya untuk kulkas mesin 1/5, 1/6 ataupun 1/4 seperti itu. Ini kita ganti yang pin overload ya. Ini overload ya, overload bawaan kulkas
yang ini ya, untuk ini 1/6 ini teman-teman. Jadi di sini tertulis 191. Kita pakai overload ini. Seperti itu ya cara menentukan pin di kompresor untuk mengganti PTC dan overloadnya. Ini sekarang kita pasang. Kita pasang. Nah, terus kita ganti bimetalnya juga ya. Itu kalau kulkas lama itu biasanya bimetalnya rusak ya. Jadi untuk menentukan bimetal atau sensor dingin itu rusak bisa dilihat dari fisiknya. Jadi kalau misalnya fisiknya sudah pada ini kita coba kita bandingkan ya bimetal bawaan dia dengan bimetal baru ini. Kita lihat ke atas. Ini kita ganti juga bimetalnya. Jadi kalau kalian ingin mengganti bimetal itu bisa dilihat secara fisik ya, secara fisiknya saja. Umumnya kebanyakan kalau kerusakan bimetal ini, dia kalau untuk kulkas no-frost atau 2 pintu itu biasanya terjadi pengeblokan es di evaporator. Nah, jadi kalau sensor dinginnya ini rusak, maka evaporator ini biasanya akan tertutup oleh es, bukan salju. Nah, kalau misalnya evaporator ini sudah tertutup oleh es, maka di bagian freezer ini sudah tidak bisa membekukan lagi ya, dan di bagian bawah tidak dingin karena sirkulasi udara dingin itu tertutup oleh es yang ngeblok pada evaporator. Nah, untuk menentukan rusak fisik, dilihat fisiknya saja ya seperti ini. Jadi kalau yang sudah rusak itu biasanya dia di dalamnya sudah terdapat kotoran atau jamuran ya. Nah, fisiknya seperti ini ya. Sudah ada jamuran dan juga sudah ada kotoran di dalamnya. Nah, itu biasanya rusak bimetal itu. Nah, ini kita punya yang baru. Nah, ini bisa dibandingkan saja ya. Nah, jadi ini yang lama, ini yang baru. Nah, jadi dilihat fisiknya saja kalau untuk menentukan penggantian bimetalnya. Nah, untuk yang bulat dan yang peta ini tidak ada masalah ya. Jadi kalian bisa mengganti yang bulat ini dengan yang peta. Tapi kalau untuk bimetal peta usahakan diganti yang peta ya. Tapi kalau yang bulat ini bisa diganti dengan yang peta. Seperti itu ya. Dan untuk pemasangannya ya. Untuk pemasangannya kalau untuk kulkas yang sudah berumur, usahakan pemasangannya ditempelkan di filter ini ya, filter evaporator. Terkecuali kulkas baru. Nah, kalau kulkas baru bisa kalian tempel di sini di tempat aslinya. Tapi kalau kulkas sudah berumur, udah agak lama, itu usahakan bimetal ini ditempel di filter evaporator, jangan di sini ya. Kalau aslinya kan di sini dia tertempel. Oke ya, seperti itu. Sekarang kita pasang bimetalnya. Nah, bimetal ini tidak ada polaritas ya. Jadi dua kabel ini bisa kalian pasangkan sembarangan di dua kabel ini karena dia tidak ada polaritas seperti itu ya. Kita potong, teman-teman ya. Ini seperti ini. Ini kita buka ya. Jadi usahakan pemotongan kabelnya dipaskan saja ya, dipaskan saja, dipotong. Fungsi daripada bimetal ini untuk proses no-frost ya, proses no-frost pada kulkas ini. Jadi apabila kulkasnya sudah menyala sekitar 5-6 jam ya, terjadi proses defrost, maka setelah waktu itu maka otomatis timer akan mematikan kompresor dan proses no-frost pun bekerja ya. Kalau suhu sudah di atas 75 derajat maka bimetal ini akan on atau tersambung secara otomatis, maka dia akan mengalirkan arus listrik ke heater atau elemen pemanas ya. Elemen pemanasnya ini di bawah ini, dia menggunakan elemen kaca teman-teman. Nah, ini kabel heaternya ya.
Ini tidak saya tunjukkan heaternya ya, karena ada di video saya yang lain ya. Jadi saya hanya tunjukkan cara kerjanya saja. Nah, ini kabel heater dan heaternya di bawah, dia menggunakan heater kaca seperti itu ya. Sekarang ini kita sambung dulu. Heaternya tidak saya tunjukkan teman-teman ya, tidak saya bongkar. Kalau kalian ingin mengetahui heaternya, itu ada di video saya yang lain seperti itu. Nah, ini kita sambungkan seperti ini saja, sembarang nggak apa-apa, karena dia tidak ada polaritas seperti itu. Ini kita sambungkan, dan isolasinya diusahakan teman-teman ya, itu menggunakan selongsong bakar ya, karena kalau selongsong bakar ini dia lebih lebih ngepres, jadi tidak kemungkinan air masuk itu kecil. Tapi kalau kita menggunakan isolasi, itu kemungkinan air masuknya itu lebih besar. Nah, kalau kabel selongsong bakar itu kemungkinan air masuk kecil sekali. Nah, seperti ini kita sambung nih. Nah, kalau saya biasanya nyambung seperti ini ya, pakai korek. Pakai korek supaya kabelnya tidak putus. Seperti ini ya, kita potong. Jadi kalau untuk mengganti part-part pada kulkas, kita harus perhatikan gejalanya teman-teman ya, perhatikan gejalanya. Ini kita sambungkan ke di sini, kita sambungkan seperti ini saja ya, sambungkan seperti ini. Kita bakar selongsongnya. Nah, kalau untuk perbaikan kulkas teman-teman ya, bentar lagi Mbak Multi dulu. Iya. Nah, kalau untuk perbaikan kulkas juga teman-teman ya, itu kalau kulkas sudah lama, itu perlu diperhatikan juga soketnya ini ya. Kadang soket ini jamuran kalau kulkas sudah terlalu lama ya, karena kalau soket ini jamuran, takutnya pada saat dia proses ngopros itu pin heater ini tidak connect dengan sempurna ya, jadi akhirnya heater pun bekerja tidak normal, maka kulkas akan ngeblok seperti itu. Jadi kita lihat saja secara fisiknya ya, kalau dia bersih, tidak ada jamuran, berarti tidak ada masalah. Terus yang satunya, nah yang satunya ini juga masih bagus ya, tidak ada jamuran. Kita masukkan lagi. Oke. Nah, ini juga kita perlu cek juga ya, kita cek juga heaternya ya, dengan menggunakan multi ya, pada skala kali 1K. Nah, ini kita cek juga ya, apakah takutnya heaternya putus. Kita cek. Nah, ini ya berjalan multi, itu berarti heater bagus. Terus kita cek juga thermofuse ya. Thermofuse itu ini teman-teman, seperti kayak fuse, tapi dia berfungsi sebagai sensor panas ya. Nah, ini mengukurnya sama juga, skala kali 1K. Itu kita lihat ya, kalau jarumnya bergerak full berarti bagus. Nah ya, seperti itu berarti bagus ya. Ini heater dan thermofuse atau sensor panasnya bagus ya. Seperti itu teman-teman ya. Sekarang sudah kita ganti. Sekarang saatnya kita tes ya, jadi kita lihat hasilnya sama-sama. Oke ya. Sudah. Oke guys ya, jadi sudah selesai ya, kulkasnya sudah kita pasang spare partnya ya. Jadi alatnya yang tadi lah, ini sudah dingin ya, sudah kita tes beberapa menit, ini sudah terasa dingin dan bodinya sudah panas.
Terima kasih, semoga ada manfaatnya.